Sahabat LC, dalam kehidupan seseorang tentu saja mungkin ada masa di mana-mana seseorang tersebut mengalami keterpurukan. Apakah itu karena bangkrut, apakah karena penyakit, atau karena pandemi misalkan seperti yang sekarang kita sedang alami. Saat ini kita sedang memasuki masa PPKM darurat, di mana semua aktivitas menjadi serba terbatas. Nah, dibutuhkan ketahanan seseorang untuk menghadapi situasi yang tidak terduga ini. Itulah yang akan kita bicarakan kali ini di Makna Bicara dengan tema menjadi pribadi yang resilient di masa pandemi COVID-19. Kalau dalam ilmu psikologis, resiliensi itu resiliensi. Jadi sebagai literasi bersama, resiliensi itu bagaimana kapasitas seseorang dalam menghadapi atau merespon secara positif dan secara produktif terhadap perubahan-perubahan yang tidak menentu atau perubahan yang baru. Kita akan berbicara mengenai itu dengan narasumber LEC yang juga founder dari LEC, Manggana. Assalamualaikum Manggana. Waalaikumsalam, Mang. Apa kabar Manggana? Alhamdulillah sehat. Kalau Manggana ini udah nggak usah ditanya lagi resiliensinya. Wah, ngeri. Soalnya udah bertahan sekian puluh tahun gitu menghadapi ujian-ujian hidup berat gitu kan. Luar biasa. Tapi kan tidak semua orang mempunyai pengalaman yang sama. Atau punya pengalaman yang sama, tidak semua orang bisa segera bangkit dari keterpurukan, kan begitu, Bang? Betul, Gitu. betul, Nah, betul. pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya seseorang ini bisa merespon secara positif, kemudian produktif ketika dia sedang terpuruk, Bang? Seperti halnya sekarang lah, kondisi kita sekarang, pandemi ini kan. Iya, Mang. Iya, teman-teman LC, Mang Ijo, nuhun. Semua orang pasti mengalami hal kekhawatiran ya, menurut saya. Ya. Karena itu fitrahnya, gitu. Jadi nggak ada orang yang nggak khawatir. Jadi kalau ada yang nggak khawatir justru kita pertanyakan kan. Marah apa enggak? Kelogisannya sebagai manusia. Ya, karena fitrah kita memang diberi kekhawatiran, diberi kekurangan gitu kan, dan merasa itu kurang, khawatir itu bagian dari apa namanya tuh fitrahnya manusia. Aha. Gitu. Pada dasarnya manusia begitu. Ya. Cuman memang kita diwajibkan untuk memasukkan sesuatu yang penting vitaminnya untuk kita gitu ya. Dan itu memang nggak bisa dalam proses langsung gitu. jadi cepat. Ada proses yang lama. Gitu. Nah, ya wajar saja di ke hari-hari belakangan ini orang sangat khawatir ya, karena memang pengetahuan juga mungkin tidak terlalu banyak gitu kan, informasi yang berseliweran juga banyak. Kita juga diri ini juga mungkin tidak dilatih untuk memilih mana yang memang penting untuk kita gitu kan, sehingga semuanya dimasukin. Oke. Kira-kira begitu, Mang. Jadi kekhawatiran itu tidak di-manage akhirnya kan. Akhirnya ya pasti berdampak besar terhadap hidupnya. Ya. Mungkin gitu. kekhawatirannya terlalu banyak diserap dengan ketakutan sehingga cara berpikirnya jadi negatif. Ya gitu, pasti. Gitu, Bang. Kita hidup kan didominasi oleh alam bawah sadar ya. Ya. Alam bawah sadar itu juga dibentuk dari jejak-jejak kita hidup. Itu kan sangat pengaruh. Betul. Nah, jadi memang kalau yang sudah senior ya, yang sudah tidak milenial, kolonial begitu, ya ini kan harus disampaikan nih ke anak-anak muda. Jadi jejak-jejak ini jangan banyak buruknya, harus banyak baiknya. Supaya kalau ada hal-hal begini, ilmu kita gitu ya, yang mendasari keimanan kalau bahasa orang teman-teman di Muslim, itu juga menambah kan, menambah daya tahannya, gitu kan. Kan teman-teman juga sekarang kalaupun nggak ada COVID, sebetulnya kan racun di alam juga kan tidak sedikit ya, virus, bakteri gitu. Tapi pada kuat tuh gitu, ya nggak? Karena memang tubuhnya disiapkan ya untuk menangkal itu. Gitu.
Nah hari ini memang agak berbeda dengan kebiasaannya. Iya. Ya, kalau dulu, kalau saya baca data gitu, apa sih yang bikin orang sakit banyak, wafat segala macam? Kan nomor satu jantung gitu. Iya, ada penyakit bawaan gitu. Iya jantung lah penyakitnya taruh. Iya. Jadi rata-rata yang penyakit itu jantung, Iya. terus diabetes, kalau kanker dan lain-lain. Iya. Nah, dipampang di reklame apa juga enggak, tuh biasa-biasa aja kita melihatnya. Ya. Karena asupan yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Iya. Nah, hari ini memang kita karena tidak terbiasa memilah, akhirnya si imun di dalam diri termasuk informasi yang diterima juga jadi nggak berimbang. Oke. Gitu kan? Itu yang menurut saya yang di awal masalahnya memang ada di situ, yang paling besar. Artinya kemampuan seseorang untuk memilah-milah informasi-informasi mana yang bisa berpengaruh baik dan tidak gitu harus dipilah-pilah gitu kan ya? Harus seperti makan kita aja. Iya. Kalau kita nggak bisa milah kan, semua makan tiap hari makan sambal 2 kilo gitu kan. Ya. Pasti dong, Mang. Iya. Sebetulnya sederhana kan? Semua banyak hal yang kita lakukan itu. Tapi pas lagi begini kita nggak bisa ngelihat yang contoh yang lain di kehidupan kita. Ya nggak? Minum juga kita pilah-pilah dong. Iya. Kan jarang yang tiap minum tuh soda terus dari pagi sampai malam, enggak kan? Iya. Ada kopi, ada air putih gitu. Kan macam-macam. Nah, itu kan berarti kan alat pilahnya kita ada. Iya. Nah, hari ini yang jadi masalah besar itu dia. Dan kita tahu memang yang diserang paling rawan tuh memang pikiran. Pikiran ya. Setuju. Itu dia. Kalau pikiran yang diserangnya berat dan kita memang tahu diketahui bahwa manusia memang di satu daerah ini memang rawan untuk diserang itu, atau bahasanya ringkih lah, rentan terhadap itu, ya sudah selesai. Ya bagi yang sudah kuat ya tidak ada masalah, sangat tidak masalah yang berarti maksudnya. Ya sudah, memang berjalan saja ini proses alamiahnya. Berarti berpikir sehat, berpikir positif itu menjadi salah satu bagian dari karakter yang harus dipenuhi gitu. Betul. Itu kan menurut saya modal gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang lain tuh role-nya ada punya software sehat katanya. Iya. Iya nggak? Ya bisa di-debatable, Bang, diskursus ini kan. Kan sekarang beda dengan yang lalu. Bisa, tapi juga bisa disamakan. Artinya bahwa kalau yang punya memang software yang sehat di dalam tubuh kita, bahwa sakit, ya oke kita sakit. Begitu sakit kita siap untuk sehat. Kan kalau sekarang begitu sakit di pikiran kita, wah nih kayaknya meninggal nih gitu ya. Atau kayak gitu-gitu deh yang horor-horor. Takut dulu deh. Pasti. Nah, itu kan menurunkan banyak hal gitu ya. Karena yang kerja kan sistem tubuh, Bang. Iya. Dan kita nggak bisa mengendalikan sistem tubuh kita. Ya, siapa yang bisa ngitung jantung gitu ya? Jantung ini gimana kamu kerja ini kan enggak. Semuanya Allah yang drive gitu kan. Iya. Nah, tapi drive itu memang tergantung dari pikiran kita. Bahasa Rasul kolbu. Iya betul kolbu. Tapi kan kolbu itu kan ada di pikiran. Oke. Ya enggak? Orang dengki sama orang suka enggak, kan semua ada di pikiran kita. Betul. Rasanya hati memang, tapi kan olahannya di pikiran. Itu benar-benar patut tuh di manage dengan baik. Gitu. Lihat kayak begini, Mang. Iya. Nah, ini kan ada generasi milenial yang seyogianya lah disarankan belajar dari generasi sebelumnya yang sudah lebih dulu melalui pengalaman-pengalaman itu kan, Bang ya. Jadi apa yang harus dilakukan tadi, misalkan yang harus ditumbuhkan selain tadi pikiran, memilah-milah informasi, kemudian pikiran harus sehat, harus positif, lalu apalagi bangunan apalagi harus dilakukan oleh seseorang supaya bisa kuat gitu, Bang? Ya, yang pertama memang perlu dipahamkan kepada anak-anak kita atau rekan-rekan kita yang masih muda, teman-teman kita, bahwa seluruhnya memang berawal dari pikiran. Ini yang penting. Dan pikiran itu kan didominasinya oleh ada bawah sadar, alam sadar. Alam bawah sadar ini kan kita sudah pahami itu. Nah, masalahnya cara alam bawah sadar itu jadi permanen,
Itu kan yang penting mereka ketahui. Itu penting supaya apa yang dia nanti lakukan, kebiasaan-kebiasaan itu yang jadi karakter. Nah, urutan ini memang perlu dipahamkan ke mereka. Dan supaya nanti karakter ini akan jadi outputnya kan munculnya sukses dan tidak. Enggak. Termasuk yang urusan akhirat juga surga neraka. Itu kan urusannya sebenarnya karakter. Yang nggak disiplin, yang disiplin konsisten sholat ya istiqomah bahasanya. Itu kan karakter itu. Betul nggak? Betul. Awalnya kan dia nggak begitu. Tapi oleh kebiasaan terus, karena pola pikirnya memang dirubah. Bahasa guru-guru saya mah keimanannya ditancapkan di awal. Nah, ini kan yang jadi penting. Berarti harus menjaga kebiasaan-kebiasaan positif itu. Sangat. Nah, ini yang penting. Nah, ini yang menjadi isu besar di kita gitu ya. Bahwa penanaman itu, sukses itu dari karakter dan karakter dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu diawali dari cara pandang kita. Ya, ini yang penting. Ini jadi ada kaitannya nih, saya ingat bagaimana Karang Taruna membangun anak-anak remaja di olahraga sepak bola khususnya. Itu kan berarti dibangun karakternya dulu, Bang. Iya, kan kita udah lama ya dengar kalau kita kalah, kesebelasan kita tim sepak bola kita kalah, bicaranya kan mental atau apapun ya tim olahraga kita ngomongnya mental gitu. Betul. Ya. Mental jatuh atau klub mana aja ya kita lihat. Nah, itu kan kalau soal mental kan berarti kan soalnya ada di ruang dalam. Betul. Kan pernah dengar cerita kalau ada ibu-ibu dikasih ilustrasi lah begitu, seakan-akan ada anak di tengah jalan yang harus ditolong. Itu disimulasi, ternyata larinya ibu-ibu tuh kayak sprinter, Bang. Betul nggak? Iya. Betul. Jadi ada sesuatu yang didorong dari dalam. Nah, itu yang kita kombinasikan sekarang antara bagaimana mereka dididik karakternya dengan nanti skill sepak bolanya, knowledge sepak bolanya. Masalahnya mereka datang ke kita ini di Akademi Sepak Bola Karang Taruna itu kan sudah relatif jadi nih karakternya. Makanya dari berbagai kan dia bawaan dari orang tua kan, gitu. Jadi kalau tiba-tiba skillnya bagus tapi elehan, begitu dia striker nih, ternyata bobolnya di belakang 03. Lo kok yang drop jatuh mentalnya kok strikernya gitu. Kan enggak harusnya gitu. Iya enggak? Ya striker mah ya sudah dia golin aja fokusnya gitu. Tapi kan drop semua ini. Jadi ngaco lah kalau drop gitu. Nah, ini kan bawaan dari rumah. Maka memang di Akademi Sepak Bola Karang Taruna itu diwajibkan untuk orang tuanya hadir. Supaya kita bisa melihat atau kita bisa ini anak ini ada masalah apa nih, kok skillnya bagus tiba-tiba dia drop. Enggak? Atau tiba-tiba dia main kasar, atau tiba-tiba dia nggak hormat sama wasit segala macam, kan banyak kasus gitu ya. Tiba-tiba dia emosional. Ya iyalah kalau setiap hari dipertontonkan misalnya ibu bapaknya marah-marah gitu kan, dia pasti dia ngikut kan. Akhirnya buat dia marah-marah ke siapa, bisa ke wasit doang atau ke teman-teman pemainnya. Kan kayak gitu ya. Nah, ini yang menurut saya pendidikan karakter di Akademi Sepak Bola Karang Taruna ini dikombin gitu ya oleh skill sepak bola. Tapi beresin dia sambil ditambahin skillnya itu jauh lebih penting. Sehingga dia kalau main tuh main lepas gitu, sportif bahasanya kan. Ya sportif itu kan bagian dari karakter, Mang. Betul. Lah kalau nggak biasa dididik sportif mah. Betul. Enggak? Berarti harus melibatkan orang tuanya. Sangat, Mang. Dia waktu kecil jatuh nih, Mang. Lah, lo kok yang salahin yang jaga rumahnya? Kan nggak sportif, Mang. Nggak dididik sportif itu anak. Betul. Ya nggak bisa. Kalau jatuh lantai jadi marahin gitu. Oh iya, kamu mati yang dimarahin. Hal kecil ya. Tapi berdampak nanti udah gede, Mang. Betul. Nah, itu yang kita mulai jaga. Dan everything kita sepakati untuk karakter soal mental. Mentalnya keren kan, mau orangnya 165 cm juga. Maradona mah jadi, Mang. Betul. Gitu, Mang. Menurut saya. Berarti rangkaian kebiasaan positif itulah yang akan membentuk karakter kuat dan baik seseorang ya. Sangat, Bang. Sangat. Dan kita sangat yakini itu gitu. Dan kalau ini narasi ini dibangunnya banyak, Bang. Bahkan nanti
ini oleh negara dibangunnya spesifik, nanti diturunkan ke level provinsi, kota, kabupaten, camat, lurah sampai RT RW punya visi itu, Mang. Luar biasa. Luar biasa, Mang. Luar biasa. Ya enggak? Emangnya ngedidik anak kandung doang yang bisa masuk surga? Ya enggak, Mang. Iya, betul. Nah kan itu masalah mindset, Mang. Iya. Masalah ilmu dan masalah mindset. Betul. Wah ini kan dahsyat, Mang. Ya enggak? Maka semuanya akan saling bantu bagaimana mencetak anak-anak muda ke depan yang iya enggak jiwanya ya kita sama Singapura juga kalah. Apa logikanya kita sama Singapura kalah? Ya enggak? SDM-nya kita banyak, SDH-nya kita banyak. Betul. Ya enggak? Betul. Tingginya juga nggak kalah. Apa coba, Bang? Nggak ada. Tapi hari ini kan kita melongo semua, seolah-olah. Nah ini menurut saya ini ada ruang yang harus kita benahi dalam. Dan nggak bisa di atas aja yang ngomong gitu. Di bawah juga ikut ini. Pertanyaannya, di atas ngomong, para pemimpin yang lain juga ikut bergerak, itu jadi isu. Iya. Bagaimana? Nah itu yang penting dipahamkan. Keyakinan, kepercayaan menjadi dominasi. Saya melihat memang ada akar masalahnya di sana sekarang. Ya enggak? Bagaimana membangun soal trusting ini. Oke. Ya, ini kan yang jadi isu bangsa ini. Ya enggak? Jangankan pilpres, COVID, prokes nggak prokes aja jadi belah sekarang. Betul. Dan sampainya sekarang kayak saya khawatirkan ini prokes nggak prokes ini masalahnya jadi masalah ke keluarga lagi kayak dulu. Ya enggak? Itu mah geus beres, Mang. Urang keluarga can beres soal pilpres ge. Kan ngaco. Kan harusnya nggak gitu ya. Nah ini ada masalah dari di mana? Dan kita nggak bisa nyalain gini, kamu anti prokes ini. Enggak. Yang dia sebenarnya ada apa nih? Orang kok bisa begitu? Sampai di tataran keluarga bisa rame tuh. Di WA grup keluarga nu ieu prokes, nu ieu kirim ambulan disangka menakut-nakuti. Ya nggak dikirim ieu disangka nggak empati terhadap yang prokes. Ini ada apa ini gitu? Ntar prokesnya beres, ribut terus di keluarga. Udah selesai. Beres di bangsa, jadi nggak beres-beres. Iya, oke. Jadi memang bisa disimpulkan bahwa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya seseorang menjadi pribadi yang tahan, itu salah satunya pikiran ya, Mang ya. Betul, Mang. Kuat ya. Sebagai closing statement apa, Mang, yang mau disampaikan? Iya, apapun yang kita mau bangun itu diawali dari bagaimana kita menguatkan pondasi dasar di mindset, di pikiran, di cara pandang, di hati lah bahasa dalamnya mah gitu kan, hati masuk ke representatif di pikiran. Nah itu yang akan menjadikan kita kebiasaan kita nanti. Okay. Ya enggak? Nah kebiasaan itu yang membuat nanti karakter. Nah karakter itu yang menentukan kita ada di mana nanti. Nah ini yang kita perlu tekankan. Menghadapi pandemi ini menurut saya ada isu sentralnya besarnya di sana. Ya, yang kedua masalahnya ada di bagaimana kepercayaan ini, informasi yang aut-autan ini cenderung yang sini banyak hoax, katanya sini yang hoax, kan ini luar biasa. Ini kembali lagi ke model-model waktu kita di Pilpres kemarin. Ayolah mulai gitu ya, pakai cara pandang yang lebih wise, lebih baik gitu ya. Saya sih mohon begini, yang prokes gitu ya, pemerintah segala macam, coba dalemi mengapa ini bisa terjadi itu. Yang tidak nih, coba juga untuk berpikir untuk empati lah kayak gitu. Supaya kita ini kita lagi bangun apa nih bangsa ini gitu kan. Sedang membangun apa. Jangan-jangan kita nggak tahan oleh serangan di luar gitu kan. Orang di dalamnya juga kita relatif untuk tidak sama pemikirannya. Oke, siap. Gitu, Mang. Thank you, Mang Dana. Siap, Mang Ijo. Sahabat LIC, semoga ini bisa memberikan insight ya untuk kita semua di program Makna Bicara. Tentu saja kita tidak hanya sekedar bicara, tentu saja kita berharap ini memiliki makna, ini memiliki value, nilai-nilai yang positif, yang membangun untuk kita semua. Nah, harapannya adalah ini bisa di-share, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Karena sesungguhnya manusia biasa yang terkoneksi jauh lebih hebat dari jenius yang terisolasi. Sampai jumpa lagi.
dalam acara Makna Bicara bersama saya Ijul Safi dan Manggana dipersembahkan oleh LEC Leadership Entrepreneurship Center.